Namaku Risa, usiaku 27 tahun saat pertama kali ditinggalkan oleh suamiku, Damar. Saat itu aku masih menyusui anak kami, Raka, yang baru berusia 8 bulan. Kami tinggal di sebuah rumah kayu yang hampir rubuh di pinggir desa. Bukan rumah milik kami, melainkan peninggalan orang tuaku yang juga dulunya hidup pas-pasan. Aku dan Damar menikah karena cinta. Setidaknya, itu yang dulu aku yakini. Kami sama-sama berjuang dari nol. Aku rela melepaskan pekerjaanku sebagai kasir minimarket demi mengurus rumah dan mendukung usaha kecil-kecilan Damar di bengkel motor. Tapi badai datang ketika pandemi membuat penghasilan kami jatuh drastis. Pelanggan sepi, dan Damar mulai pulang malam. Awalnya aku kira dia bekerja keras, ternyata tidak. Kenapa rumah ini nggak pernah rapi, Riz? Mas capek kerja, pulang disambut berantakan terus. Begitu tegurnya suatu malam. Aku yang sedang menggendong Raka, hanya bisa menunduk. Air mataku nyaris jatuh. Bukan karena ucapannya, tapi karena nada dingin yang makin hari makin asing. Dulu, Damar selalu lembut. Kini, bahkan untuk sekadar menatapku pun seakan berat. Aku sibuk ngurus anak, Mas. Aku juga lelah, jawabku pelan. Alasan? Lihat dirimu sekarang, Risa. Bau minyak kayu putih, pakai daster kumal, rambut acak-acakan. Gimana aku nggak bosen? Tukasnya, sebelum masuk kamar dan membanting pintu. Malam itu aku menangis dalam diam, memeluk Raka erat-erat. Anakku yang tak tahu apa-apa, yang hanya bisa menangis minta susu, menjadi saksi bisu betapa aku mulai dihancurkan perlahan oleh pria yang dulu bersumpah melindungiku. Beberapa minggu kemudian, semuanya berubah total. Damar tak lagi pulang selama 3 hari berturut-turut. Saat ia datang, ia mengenakan kemeja mahal, jam tangan baru, dan aroma parfum mewah yang tidak pernah kami mampu beli. Mas kerja di mana sekarang? Tanyaku sambil menahan rasa curiga. Bisnis. Temanku yang bantu. Aku tinggal di tempat dia dulu. Rumah ini bikin sesak, katanya enteng. Aku tak berani bertanya lebih jauh. Tapi semua menjadi terang saat tetangga membisikkan kabar bahwa Damar sering terlihat naik mobil bersama seorang wanita cantik dan berpenampilan mewah, seorang janda kaya pemilik toko bangunan besar di kota. Namanya Maya. Hatiku runtuh. Ternyata selama ini bukan kerja keras yang membuat Damar berubah, tapi pengkhianatan. Aku nggak mau hidup begini terus, Riz. Aku butuh masa depan. Maya bisa bantu aku bangun bisnis. Kamu cuma bisa nyeret aku ke bawah terus, ucapnya saat aku mencoba bertanya kebenaran. Jadi kamu mau tinggalkan aku dan anak kita demi wanita itu? Suaraku bergetar. Bukan soal wanita, ini soal masa depan. Aku berhak bahagia, dan kamu bukan istri yang bisa mendukung aku sekarang. Maaf, katanya, lalu mengambil koper dan meninggalkan rumah, tanpa menoleh lagi. Hari-hari setelah kepergian Damar adalah neraka bagiku. Raka menangis karena kehabisan susu, dan aku tak punya uang sepeser pun. Tabungan sudah lama habis. Aku mencoba menjual perhiasan kawin satu-satunya untuk membeli kebutuhan pokok. Aku juga menjahit pakaian bekas tetangga, membantu membersihkan halaman, mencuci piring, apapun asal ada uang untuk makan. Aku bukan hanya terluka, tapi juga dihina oleh keadaan. Di pasar, ibu-ibu suka menyindir. Ih, kasihannya Risa, ditinggal suaminya demi janda kaya. Tapi ya, siapa suruh miskin? Aku hanya tersenyum, meski hatiku perih. Raka sering sakit. Rumah bocor saat hujan, angin malam menusuk ke tulang. Aku tidur memeluk Raka agar tubuhku bisa menjadi penghangatnya. Setiap kali ia demam, aku menangis sambil memohon pada Tuhan agar anakku sembuh. Aku tidak punya apa-apa lagi selain dia. Tapi di tengah kehancuran itu, ada suara kecil dalam diriku yang berbisik. Kamu nggak boleh kalah. Kamu ibu. Kamu satu-satunya harapan Raka. Suatu hari, saat sedang membersihkan halaman rumah tetangga, aku menemukan brosur pelatihan gratis membuat keripik singkong dari dinas sosial. Tanpa pikir panjang, aku daftar. Aku titipkan Raka pada Bu Rini, tetangga baik yang sering iba padaku. Selama pelatihan, aku belajar membuat berbagai varian rasa, cara mengemas, hingga memasarkannya secara sederhana. Hasil pelatihan itu aku praktikkan di dapur kecil rumah.
Aku pinjam panci besar dari Bu Rini dan mulai menggoreng sendiri. Aku beri nama produkku, Rasa Risa, keripik cinta seorang ibu. Hari pertama, aku hanya bisa menjual 10 bungkus kecil ke warung dekat rumah. Untungnya kecil, tapi ada harapan. Hari kedua, aku titip di 2 warung. Hari ketiga, aku mulai berani menawarkan ke sekolah-sekolah. Aku bawa Raka naik motor pinjaman tetangga, keliling dari satu tempat ke tempat lain, sambil membagikan brosur kecil buatan tangan sendiri. Ini keripik buatan saya sendiri, Bu. Tanpa bahan pengawet. Mau coba? Ucapku sopan sambil menawarkan. Sebagian menolak, sebagian mencibir, tapi ada juga yang membeli. Keripik kamu enak, Riz. Besok saya mau pesan lagi, kata salah satu guru SD. Malam-malamku mulai terisi dengan menggiling bumbu, mengemas keripik, menghitung uang recehan sambil memeluk Raka. Letih, tapi aku bahagia. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hidupku punya arah. Namun tentu, tidak semudah itu hidup berjalan mulus. Suatu hari saat sedang mengantarkan pesanan ke kota, aku melihat Damar dan Maya turun dari mobil mewah di sebuah restoran. Dia tertawa, tampak bahagia. Dia tidak melihatku, tapi aku melihat segalanya. Aku kembali ke rumah malam itu dengan hati remuk, tapi juga tekad membara. Aku tak akan menangisi pria yang tega meninggalkan anaknya demi kenyamanan dunia. Aku akan bangkit, demi Raka, demi harga diriku sendiri. Dan malam itu, saat menatap wajah polos anakku yang tidur di tikar lusuh, aku berbisik. Nak, tunggu ya. Suatu saat kamu akan tahu bahwa ibumu pernah dihina, tapi tak pernah menyerah. Dan pria yang membuang kita, akan menyesal. Percayalah. Pagi itu, matahari belum tinggi, namun dapur kecil rumahku sudah dipenuhi aroma bumbu. Aku berdiri di depan kompor, mengenakan celemek lusuh dengan rambut diikat seadanya. Tangan sibuk mengaduk singkong yang sedang digoreng, sementara Raka duduk di sudut dapur dengan mainan dari kayu bekas yang kubuatkan. Setiap tetes minyak yang meletup terasa seperti perjuangan, panas, menyakitkan, tapi menghasilkan. Dan setiap bungkus keripik yang kusiapkan, seolah menjadi bukti bahwa aku sedang berjalan, meski perlahan. Usahaku mulai menunjukkan hasil. Warung-warung kecil sudah mulai rutin memesan. Bahkan ada satu warung makan di kecamatan sebelah yang memesan 100 bungkus dalam seminggu. Aku suka rasa pedas manismu, Riz. Pelanggan nyari terus, kata Bu Darmi, pemilik warung tersebut. Mendengar itu, hatiku seperti disiram embun pagi. Rasanya semua peluh dan air mata terbayar lunas. Namun, di balik senyum itu, aku tetap harus bergelut dengan keterbatasan. Minyak goreng mahal, harga singkong naik, dan aku belum punya alat pengemas yang layak. Semua dilakukan dengan tangan, satu-satu, dengan sabar dan penuh cinta. Suatu malam, saat sedang mengemas keripik dengan Raka yang tertidur di pangkuanku, aku mendapat ide untuk menjual secara daring. Aku pernah mendengar dari tetangga muda soal jualan di media sosial. Maka aku memberanikan diri meminjam ponsel milik Bu Rini. Riz, kamu yakin bisa? Ini ponsel satu-satunya saya, loh, kata Bu Rini, khawatir. Saya cuma butuh buat foto dan upload saja, Bu. Biar lebih banyak yang tahu, jawabku. Dengan kamera seadanya, aku mengatur keripik dalam piring cantik, menambahkan sedikit hiasan dari daun pisang dan bunga kecil. Lalu aku membuat akun media sosial bernama Rasarisa_keripik. Caption pertama yang kutulis. Dari dapur sederhana dan tangan seorang ibu tunggal, lahirlah rasa cinta dalam setiap gigitan. Cobain yuk, keripik Rasa Risa. Pedasnya bikin nagih, manisnya bikin senyum. Tak kuharap banyak. Tapi keesokan harinya, ada 2 komentar dan 1 pesan masuk. Min, bisa kirim ke kota? Aku mau coba, katanya enak. Hatiku berdegup. Ini lebih dari sekadar pesanan. Ini harapan baru. Hari demi hari, usahaku makin dikenal. Lewat rekomendasi mulut ke mulut dan media sosial, pesanan terus bertambah. Aku mulai menerima pesanan luar kota. Dengan bantuan kurir lokal dan sedikit belajar dari internet, aku bisa mengemas lebih rapi dan tahan lama. Bu Rini tak henti-hentinya mendukung. Kamu hebat, Riz. Ditinggal suami, tapi bisa bangkit. Banyak janda lain yang menyerah,
Kamu malah bikin usaha. Tapi meski banyak yang memuji, tetap saja ada yang mencibir. Riz itu sok-sokan bisnis. Jualan keripik aja gaya, ucap tetangga yang dulu menyindirku miskin. Aku hanya tersenyum. Bukan karena tak sakit, tapi karena aku tahu kemana aku melangkah. 3 tahun berlalu. Raka kini sudah berusia 4 tahun. Wajahnya tampan seperti ayahnya, tapi aku berdoa setiap hari agar hatinya tidak seperti Damar. Kami sudah tidak tinggal di rumah gubuk lagi. Lewat kerja keras dan sedikit pinjaman dari koperasi, aku bisa membeli rumah kecil sederhana, tapi layak dan bersih. Aku juga merekrut 2 ibu rumah tangga di kampung untuk membantu produksi. Usaha keripik, Rasa Risa, kini sudah punya pelanggan tetap dari 3 kota. Aku bahkan diundang ke acara UMKM tingkat kabupaten untuk menceritakan kisahku. Saat berdiri di depan banyak orang, mengenakan baju batik pinjaman dan riasan sederhana, aku merasa seperti orang yang baru. Perjuangan seorang ibu tak pernah sia-sia. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya percaya, jika niat kita lurus dan kerja keras, Tuhan pasti bukakan jalan, ucapku saat memberi sambutan. Tepuk tangan menggema. Aku hampir menangis. Tak kusangka, salah satu peserta acara itu adalah seorang reporter lokal. Beberapa hari kemudian, namaku dan usahaku muncul di koran daerah dengan judul Ditinggal suami saat miskin, Risa bangkit dan jadi pelaku UMKM sukses. Aku tak peduli jika Damar membaca. Tapi tak kusangka, ternyata benar, ia membaca. Beberapa minggu setelah berita itu muncul, aku sedang mengantar Raka pulang dari TK saat sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumahku. Dari dalam mobil, turun seorang pria. Wajahnya masih sama, hanya lebih lusuh dari terakhir kulihat. Damar. Aku tercekat. Risa, aku bisa bicara sebentar? Suaranya pelan, seolah canggung. Aku memeluk Raka lebih erat. Ada apa? Tanyaku datar. Aku baca berita tentang kamu. Aku bangga sama kamu. Maaf, dulu aku salah. Maya, dia pergi. Bisnisku bangkrut. Aku kehilangan semuanya. Aku menghela napas. Dalam hati, ada rasa getir, bukan karena dia bangkrut, tapi karena dia datang hanya saat aku berdiri tegak. Di saat aku jatuh, dia pergi tanpa menoleh. Terus kamu kesini mau apa? Tanyaku, masih menjaga jarak. Aku cuma mau lihat kamu dan Raka. Dia besar, ya? Mirip aku, katanya sambil melirik anakku yang sudah paham suasana dan berlindung di balikku. Dia nggak kenal kamu. Kamu bukan siapa-siapa buat dia. Wajah Damar menunduk. Ia menyesal, aku bisa lihat itu. Tapi penyesalan tak menghapus luka bertahun-tahun. Riz, apa aku nggak bisa kembali? Aku sadar aku salah. Aku siap mulai dari awal lagi. Demi kalian. Aku menatapnya tajam. Hati seorang wanita memang mudah luluh, tapi hati seorang ibu jauh lebih kuat saat melindungi anaknya. Dulu kamu tinggalkan kami demi kenyamanan. Sekarang kamu datang lagi karena kami sudah berdiri. Aku nggak butuh kamu, Dam. Raka pun baik-baik saja tanpa kehadiranmu. Jadi, pergilah. Wajahnya hancur. Tapi aku tak tergoda untuk merangkulnya. Raka menggenggam tanganku, menatap pria itu dengan tatapan polos. Bunda, siapa itu? Bisiknya. Bukan siapa-siapa, Nak. Ayo masuk. Dan aku menutup pintu rumah, seperti menutup bab kelam dari masa laluku. Malam itu, saat menatap langit dari teras rumah, aku tersenyum kecil. Hidup memang tak pernah mudah. Tapi selama kita berjalan dengan tulus dan tidak menyerah, luka bisa jadi kekuatan. Damar mungkin menyesal, tapi aku tak lagi punya tempat untuknya dalam hidupku. Sekarang, aku punya satu tujuan besar, membuat Raka bangga. Dan aku yakin, masa depan kami masih panjang dan akan lebih gemilang. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Burung-burung bersiul riang seolah menyambut hariku yang baru. Di ruang tengah, Raka duduk mengenakan seragam SD. Wajah kecilnya penuh semangat, tapi raut seriusnya mengingatkanku pada seseorang, ayahnya. Ayo, Bunda, kita cepat. Nanti Raka telat upacara, katanya sambil merapikan dasinya sendiri. Aku tersenyum melihatnya. Anak kecil itu tumbuh dengan cepat.
Waktu berjalan begitu singkat, dan aku merasa baru kemarin menggendongnya sambil menangis karena ditinggal suami. Kami berjalan kaki menuju sekolah. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit dari rumah. Sepanjang perjalanan, Raka tak berhenti bercerita tentang teman-temannya dan cita-citanya. Bunda, Raka mau jadi orang kaya-kayak di TV. Tapi Raka gak mau ninggalin keluarga kayak yang dilakukan ayah. Kalimat itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Tapi aku menahan air mata. Aku tahu Raka tidak benar-benar paham, tapi hatinya sudah cukup besar untuk menilai mana yang baik dan tidak. Raka nggak perlu jadi kaya buat bunda bangga. Raka cukup jadi anak baik dan tidak menyakiti orang lain, ucapku sambil mengelus kepalanya. Anakku, kekuatanku. Dialah alasan aku bangkit, bertahan, dan tidak menyerah meski dihina, ditinggal, bahkan dipandang sebelah mata. Usaha, rasa risah, kini sudah punya dapur produksi sendiri. Aku menyewa ruko kecil di pinggir jalan. Ada 4 ibu yang bekerja bersamaku, semuanya kepala keluarga. Mereka membantuku menggoreng, mengemas, dan bahkan mengantar pesanan. Kita ini bukan cuma bikin keripik, Bu Risa, ujar Bu Yayah, salah satu pekerjaku, tapi kita sedang membangun harapan buat anak-anak kita. Aku mengangguk setuju. Di dapur itu, tak ada bos dan pekerja. Kami semua pejuang. Kami semua ibu yang pernah merasa hancur tapi memilih bangkit. Suatu hari, saat sedang mengatur stok bahan, aku mendapat panggilan dari panitia sebuah event UMKM nasional. Bu Risa, kami tertarik menampilkan produk ibu di acara pameran produk unggulan nasional di Jakarta. Apakah ibu bersedia datang dan membawa produk ibu ke booth kami? Tanganku gemetar. Pikiranku langsung ke Raka, ke masa laluku, ke semua perjuangan yang pernah kulalui. Insya Allah saya bersedia, Bu. Jawabku mantap. Perjalanan ke Jakarta adalah yang pertama bagiku. Dengan baju terbaik dan produk yang sudah dikemas elegan, aku dan 2 pekerjaku berangkat. Aku sengaja meninggalkan Raka di kampung, dititipkan pada Bu Rini. Saya akan bawa nama Raka ke kota besar, kataku sebelum pergi, mencium keningnya. Di Jakarta, semua terasa begitu besar dan megah. Gedung tinggi, jalanan ramai, dan banyak orang berseragam rapi dengan wajah penuh percaya diri. Tapi aku tidak gentar. Aku datang membawa mimpi dari desa, dan aku ingin dunia tahu bahwa ibu tunggal dari kampung juga bisa berdiri di panggung yang sama. Pameran itu luar biasa. Produk kami banyak dilirik. Bahkan, seorang pria berjas menghampiri booth kami. Keripik pedas manis ini unik. Siapa ownernya? Saya sendiri, Pak, jawabku pelan. Nama saya Pak Adrian. Saya pengelola toko oleh-oleh modern di beberapa kota. Kalau ibu bersedia, saya tertarik mengajak kerjasama. Kami bisa bantu pemasaran lebih luas lagi. Aku hampir tak percaya. Apakah ini benar-benar sedang terjadi? Setelah pameran itu, kerjasamaku dengan toko oleh-oleh Pak Adrian mulai berjalan. Produksi meningkat 3 kali lipat. Aku merekrut lebih banyak ibu-ibu, termasuk para janda muda yang sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Aku tahu rasanya dianggap tak berharga. Dan aku ingin jadi bukti bahwa kita bisa punya nilai, bahkan lebih dari yang mereka bayangkan. Nama, Rasa Risa, makin dikenal. Bahkan, kami pernah diundang ke salah satu acara televisi lokal. Di sana, aku menceritakan kisahku dari awal. Tentang rumah gubuk, tentang ditinggal suami, dan tentang perjuanganku membesarkan anak sambil membangun usaha. Setelah acara itu tayang, banyak pesan masuk ke akun media sosialku. Ada yang mengaku terinspirasi, ada yang menangis saat menonton, dan ada pula yang mengenalkan diri dengan nama yang tak asing. Maya. Ibu Risa, saya Maya. Wanita yang dulu merebut suami ibu. Saya tahu saya tak pantas menghubungi ibu, tapi saya ingin meminta maaf. Damar sekarang sering menyebut-nyebut nama ibu. Dia hancur. Bisnis kami jatuh, dan kami bahkan nyaris bercerai. Saya sadar, saya telah menghancurkan keluarga orang hanya demi kemewahan. Tapi ternyata yang kami bangun tidak punya fondasi yang kuat. Sementara ibu justru membangun segalanya dari tanah yang hancur. Pesan itu membuatku tercekat. Dulu, aku membayangkan membalas Maya dengan kesombongan, dengan membuktikan bahwa aku lebih hebat darinya.
Tapi saat pesan itu datang, yang kurasakan justru lega. Bukan karena dia hancur, tapi karena aku tak lagi merasa kecil. Aku sudah berdiri terlalu tinggi untuk menoleh ke belakang dengan dendam. Malam itu, aku memeluk Raka lebih erat dari biasanya. Raka, Bunda pengen kamu tahu satu hal. Dunia ini keras, Nak. Banyak orang jahat dan licik. Tapi kita nggak perlu jadi seperti mereka. Cukup kuatkan hati, terus belajar, dan jangan pernah lupa siapa kita. Raka menatapku dengan mata bulatnya. Aku mau jadi orang baik, Bun. Aku juga mau punya usaha kayak Bunda. Aku tertawa kecil. Kalau gitu nanti Bunda ajarin bikin keripik, ya? Enggak, aku mau bikin usaha yang lebih besar. Kayak toko mainan. Tapi nanti hasilnya buat bantu Bunda juga. Hatiku menghangat. Anakku tidak hanya tumbuh menjadi anak yang tampan, tapi juga bijak. Aku merasa telah berhasil sebagai ibu. Suatu hari, saat aku sedang memberikan pelatihan kewirausahaan untuk ibu-ibu di desa sebelah, seorang pria tua menghampiriku. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun cara bicaranya sopan dan tulus. Bu Risa, saya orang tua dari salah satu murid SD di mana anak ibu belajar. Anak saya cerita soal Raka dan betapa dia mengagumi bundanya. Saya hanya ingin bilang, Bu. Raka sering bilang dia ingin membangun rumah besar untuk ibunya suatu hari nanti. Katanya, ibuku sudah cukup lama tinggal di rumah kecil. Aku terdiam. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Anakku, satu-satunya alasan aku tetap hidup, kini punya impian untuk membahagiakanku. Saat ulang tahunku yang ke-35, Raka menyiapkan kejutan kecil. Sebuah kue sederhana dengan lilin angka 35 dan kertas berisi tulisan tangannya. Selamat ulang tahun, Bunda. Raka sayang Bunda lebih dari segalanya. Terima kasih sudah jadi ibu dan ayah terbaik. Suatu hari nanti, Raka akan bikin Bunda tinggal di rumah besar, naik mobil bagus, dan jalan-jalan ke luar negeri. Tapi sekarang, cukup pelukanku dulu ya. Aku menangis di pelukannya. Sukses bukan hanya soal uang dan nama besar. Tapi saat anakmu mencintaimu tanpa syarat, saat orang-orang yang dulu menertawakanmu kini menghormatimu, saat kamu bisa melihat ke cermin dan berkata, aku bangga menjadi diriku sendiri, itulah puncak kemenangan. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku masih punya mimpi. Aku ingin membangun pabrik kecil sendiri, membuat merek, Rasa Risa, dikenal di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Dan aku ingin anakku melihat itu semua sebagai warisan semangat, bukan sekadar usaha. Damar boleh menyesal. Maya boleh menangis. Tapi aku akan terus berjalan. Bukan untuk balas dendam, tapi karena aku percaya, wanita yang kuat tidak akan pernah jatuh 2 kali di lubang yang sama. Hari itu aku sedang berdiri di halaman pabrik kecilku. Ya, akhirnya aku berhasil membangun pabrik sendiri dari hasil kerja keras selama hampir 7 tahun. Pabrik itu tak terlalu besar, tapi cukup untuk menampung lebih dari 20 pekerja perempuan dari berbagai desa sekitar. Kami memproduksi berbagai jenis keripik dan camilan tradisional yang kini sudah dipasarkan ke lebih dari 5 provinsi. Di kejauhan, aku melihat mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan gerbang. Tak ada yang keluar selama beberapa saat. Aku menyipitkan mata. Tiba-tiba jantungku berdegup kencang. Tak lama, pintu terbuka. Seorang pria turun. Langkahnya pelan, wajahnya menunduk, dan yang paling mengejutkan, itu adalah Damar, mantan suamiku. Tanganku refleks mengepal. Napasku tercekat. Ingatanku langsung berputar ke masa saat aku ditinggal olehnya dalam keadaan hamil, di rumah gubuk yang hampir roboh, sementara dia memilih hidup mewah dengan Maya. Kini, dia berdiri di hadapanku dengan wajah kusut dan mata yang menyimpan 1000 penyesalan. Risa, ucapnya lirih. Aku hanya diam. Tak ada senyum, tak ada air mata. Hanya detak jantung yang berdegup keras di dalam dada. Aku tahu aku nggak pantas datang ke sini. Tapi aku butuh bicara. Boleh, tanyanya, memohon. Aku melirik jam tanganku, lalu menunjuk kursi di sudut taman kecil dekat pabrik. 15 menit, kataku tegas. Setelah itu, aku harus rapat. Kami duduk berhadapan. Dia tampak gelisah. Tangannya menggenggam lutut, matanya berkelana kemana-mana,
Semua gerak-geriknya menunjukkan kegugupan. Usahamu sudah besar, ya? Katanya mencoba membuka pembicaraan. Aku mengangguk. Lumayan untuk seorang ibu tunggal yang dulu kamu tinggalkan. Damar terdiam. Kalimatku seperti pisau yang langsung mengiris kulitnya. Tapi aku tak menyesal. Risa, aku salah. Aku buta. Aku pikir kebahagiaan itu ada di balik harta dan kehidupan mewah. Tapi ternyata kosong. Maya hanya cinta uangku. Ketika bisnis jatuh, dia mulai berubah. Kami sering bertengkar. Sekarang kami pisah rumah, tuturnya getir. Dan kamu datang ke sini berharap apa? Aku mengasihanimu? Memberimu kesempatan kedua? Tanyaku langsung. Dia menunduk. Aku datang bukan untuk minta kembali. Aku tahu kamu terlalu berharga untuk disakiti lagi. Aku hanya ingin minta maaf. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Sangat menyesal. Aku menarik napas panjang. Hati ini sudah lama sembuh. Damar adalah masa lalu, luka lama yang sudah kujahit dengan benang perjuangan dan keringat. Tapi bagian dari diriku tetap ingin mendengarnya mengakui semua. Aku tidak marah lagi, Damar. Tapi bukan berarti aku akan membuka kembali pintu yang sudah lama kututup rapat. Maafmu penting, tapi hidupku sudah terlalu baik tanpa kehadiranmu. Matanya mulai berkaca-kaca. Raka, dia masih ingat aku? Pertanyaan itu membuatku menatapnya lebih tajam. Raka tumbuh tanpa sosok ayah. Tapi dia tidak tumbuh kekurangan kasih sayang. Aku pastikan itu. Kalau kamu ingin bertemu dengannya, aku tidak bisa menjanjikan. Dia sudah cukup besar untuk memutuskan sendiri. Damar mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Malam itu, aku memandangi Raka yang kini sudah menginjak usia 14 tahun. Tinggi badannya hampir menyamai diriku. Dia cerdas, rajin, dan yang paling aku syukuri, dia tidak tumbuh dengan dendam. Bunda, tadi Bunda kedatangan tamu ya? Tanyanya saat makan malam. Aku mengangguk pelan. Ayahmu datang. Raka terdiam. Tak ada ekspresi marah atau kaget, hanya keheningan yang tebal. Ia mengunyah makanan pelan, lalu meletakkan sendoknya. Boleh aku ketemu dia? Aku mengerjap. Kamu yakin? Raka mengangguk. Aku nggak mau ketemu dia sebagai anak kecil yang menangis minta diperhatikan. Aku mau dia lihat kalau aku sudah tumbuh jadi laki-laki, dan kami nggak butuh dikasihani. Aku nyaris menangis. Anakku sungguh kuat. Pertemuan mereka terjadi di taman kota, tempat yang cukup netral. Aku duduk di bangku jauh, memberi mereka ruang. Raka datang dengan kemeja putih dan ransel di punggungnya. Ia menjulurkan tangan ke arah Damar. Halo, saya Raka. Damar menatap tangan itu dengan mata berkaca. Ia menjabat perlahan. Raka, kamu tumbuh jadi pemuda yang luar biasa. Raka hanya mengangguk. Saya tahu ayah sudah lama pergi. Saya nggak marah. Tapi saya juga nggak butuh penjelasan. Saya cuma mau ayah tahu satu hal. Saya bangga sama ibu. Dan semua yang saya capai nanti, itu karena dia. Kata-kata itu seperti palu godam bagi Damar. Ia menangis. Tapi Raka tetap tenang. Ia tak memeluk, tak merangkul. Ia hanya memberi penghormatan sebagai seorang anak yang sudah selesai dengan masa lalunya. Saat mereka berpisah, Damar menatapku sekali lagi. Kau menang, Risa. Bukan karena kau sukses. Tapi karena kau bisa tetap teguh tanpa menjadi pendendam. Aku hanya menjawab dengan senyum kecil. Dalam hatiku, aku sudah menang sejak hari aku memilih bertahan untuk anakku. Setelah kejadian itu, hidupku terus melaju. Aku mendapat undangan menjadi pembicara dalam acara seminar kewirausahaan perempuan. Di sana, aku bertemu banyak wanita hebat yang juga pernah dihancurkan oleh keadaan, tapi memilih bangkit. Jangan pernah remehkan ibu-ibu yang ditinggal suami, kataku di atas panggung, karena di balik luka mereka, ada bara semangat yang bisa membakar dunia. Satu persatu mimpi masa laluku mulai terwujud. Aku mendirikan yayasan pemberdayaan wanita desa, menyediakan pelatihan usaha, bahkan membuka beasiswa untuk anak-anak yang ditinggal orang tuanya. Raka selalu menemaniku dalam setiap langkah. Bunda, katanya suatu sore, suatu hari nanti aku ingin gantiin Bunda kelola usaha. Tapi aku juga pengen kuliah dulu.
Belajar bisnis yang lebih besar, biar kita bisa ekspor ke luar negeri. Aku tertawa bahagia. Bunda akan dukung apapun yang kamu pilih, Nak. Dan saat malam tiba, aku menatap langit-langit kamar sambil mengingat hari pertama aku ditinggal. Hari saat aku merasa hancur, tak punya siapa-siapa. Tapi sekarang, aku tahu, aku punya anak yang hebat. Aku punya hidup yang penuh arti. Dan aku punya cerita yang layak dibanggakan. Damar mungkin menyesal, Maya mungkin kehilangan segalanya. Tapi aku telah memenangkan pertempuran yang paling sulit, melawan rasa rendah diri dan bangkit sebagai wanita yang tak terkalahkan. Pagi itu aku baru saja selesai mengawasi proses pengemasan keripik tempe dan keripik singkong di pabrik kecilku. Para pekerja sudah semakin terampil dan mandiri, hingga aku tak perlu turun tangan seperti dulu. Sambil menyesap teh hangat, aku duduk di beranda rumah baruku, tak lagi rumah gubuk reot, melainkan rumah bergaya minimalis modern hasil dari bertahun-tahun kerja keras. Tiba-tiba, suara klakson mobil mengganggu ketenanganku. Aku menoleh, dan betapa kagetnya aku saat melihat siapa yang turun dari mobil itu. Maya. Ya, wanita yang dulu merebut Damar dariku. Wanita yang dulu selalu tampil mewah dengan baju branded dan parfum mahal, kini berdiri di hadapanku dengan penampilan lusuh, wajah kusam, dan mata cekung. Aku berdiri perlahan, meletakkan cangkir teh di atas meja. Hatiku berdegup kencang, tapi kali ini bukan karena takut atau sedih, melainkan karena tak percaya pada apa yang kulihat. Maya? Tanyaku pelan, memastikan. Ia menunduk, mengusap air mata yang mulai jatuh. Risa, tolong, aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku tetap berdiri di ambang pintu. Tak menyuruhnya masuk. Tak juga menyuruhnya pergi. Hanya diam, menunggu dia bicara lebih jauh. Kami akhirnya duduk di bangku taman samping rumah. Matanya sembab, tangannya gemetaran. Maya, yang dulu pernah meremehkanku, kini duduk dengan wajah memelas. Aku sudah kehilangan semuanya. Risa. Bisnis Damar bangkrut. Rumah kami disita. Mobil, aset, semua hilang. Bahkan keluarga Damar pun menjauh setelah tahu aku hanya memperparah keadaan, lirihnya. Aku mengangguk pelan. Kau datang ke sini untuk apa? Dia menatapku dalam-dalam. Aku tahu kamu punya usaha sendiri. Aku tahu kamu sukses. Aku cuma minta tolong, Risa. Pekerjaan. Apapun. Aku bisa bersihin rumahmu. Bisa bantu di pabrik. Aku rela. Untuk sesaat, aku ingin tertawa, bukan karena mengejek, tapi karena hidup benar-benar penuh kejutan. Wanita yang dulu merebut suamiku kini mengemis pekerjaan dariku. Maya, waktu kau mengambil Damar dariku, kau tahu aku sedang hamil dan tinggal di rumah gubuk. Kau tahu aku tidak punya siapa-siapa. Tapi kau tetap berjalan dengan bangga, seolah aku tak pernah berarti. Sekarang kau datang dan minta tolong. Dia menangis lebih keras. Aku salah, Risa. Aku pikir aku bisa bahagia dengan Damar. Tapi ternyata dia bukan laki-laki yang setia. Waktu bisnisnya jatuh, dia berubah kasar. Sering marah, bahkan mulai main tangan. Sekarang kami sudah pisah. Dan aku benar-benar sebatang kara. Aku memejamkan mata. Dalam diriku, masih ada rasa sakit. Tapi ada juga rasa iba. Aku bukan Tuhan, Maya. Tapi aku percaya, setiap orang bisa berubah. Tapi aku juga percaya bahwa luka lama tak mudah hilang begitu saja. Kalau kau ingin pekerjaan, aku akan bicara dengan manajer pabrik. Tapi jangan berharap apapun dariku secara pribadi. Aku memberimu kesempatan bukan karena kau mantan istri suamiku, tapi karena aku percaya setiap orang layak punya peluang kedua. Dia mengangguk cepat, masih sambil menangis. Terima kasih, Risa, terima kasih banyak. Hari-hari berikutnya terasa ganjil. Maya benar-benar bekerja sebagai karyawan biasa di bagian pengepakan. Ia datang pagi, bekerja tanpa banyak bicara, dan pulang bersama pekerja lain. Ia tak pernah memohon simpati atau menjilat. Justru ia tampak tulus, seolah ingin menebus semua kesalahan masa lalunya. Para pekerja yang lain awalnya kaget saat tahu siapa Maya. Tapi aku minta mereka memperlakukannya seperti karyawan lain. Tak lebih, tak kurang. Suatu hari,
Saat kami berdua kebetulan bertemu di ruang istirahat, Maya memberanikan diri bicara lagi. Aku sering memikirkan masa lalu, Risa, katanya. Waktu aku lihat kamu di rumah gubuk itu, aku merasa menang. Tapi ternyata hidup yang kuanggap kemenangan itu palsu. Kau tahu, sejak kerja di sini, aku baru sadar, ternyata kerja keras itu memuaskan. Aku merasa punya harga diri yang selama ini hilang. Aku mengangguk. Kehidupan sering kasih pelajaran yang tak bisa dibeli. Dan kamu sudah menerimanya. Dia menunduk. Aku tak berharap bisa menebus semuanya. Tapi terima kasih sudah tidak menginjakku saat aku jatuh. Aku tak menjawab. Karena diamku adalah bentuk maaf terbaik yang bisa kuberikan. Sementara itu, Raka semakin tumbuh menjadi pemuda luar biasa. Ia diterima di Universitas Negeri Terkemuka, jurusan manajemen bisnis. Saat hari pelepasan SMA, aku berdiri di tengah-tengah orang tua lain, menahan air mata saat namanya dipanggil sebagai salah satu siswa terbaik. Bunda, katanya di mobil saat perjalanan pulang, saat aku sukses nanti, Bunda nggak perlu kerja lagi. Aku yang lanjutkan semua ini. Aku memegang tangannya. Bunda kerja bukan karena butuh uang, tapi karena Bunda ingin bantu banyak perempuan. Tapi kalau kamu mau lanjutkan, Bunda akan bangga sekali. Senyumnya merekah. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara semangatku dan darah Damar, tapi Raka tumbuh menjadi pria yang jauh lebih baik dari ayahnya. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan menjadi salah satu narasumber di acara nasional pemberdayaan perempuan desa. Saat aku berdiri di podium, ratusan pasang mata memandangku. Aku bicara tentang perjuangan, tentang pengkhianatan, tentang semangat membangun dari nol. Tentang perempuan yang pernah dihina karena miskin, tapi kini membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Salah satu jurnalis bahkan menuliskan kisahku di media nasional. Dalam waktu singkat, namaku dikenal sebagai ibu tunggal inspiratif dari desa. Banyak yang mengundangku ke berbagai acara motivasi dan pelatihan kewirausahaan. Dan dari kejauhan, aku tahu Damar membaca semua itu. Aku tahu, karena suatu malam aku menerima pesan pendek darinya. Risa, kamu benar-benar luar biasa. Aku hanya bisa menyesali semua kebodohanku. Tapi aku senang karena kamu bahagia. Jaga Raka baik-baik. Aku bangga padamu. Damar. Aku membalas hanya satu kalimat. Terima kasih. Aku sudah lama menjaga Raka sendirian. Sekarang kami sudah tak butuh penjaga lain. Sore itu aku duduk di beranda rumah, memandangi langit yang mulai temaram. Maya lewat, melambaikan tangan sebelum naik sepeda ke rumah kontrakan kecilnya. Tak ada kemewahan, tapi ada ketenangan di wajahnya. Raka duduk di sampingku, membuka laptopnya untuk mengerjakan tugas kuliah. Bunda, katanya pelan, terima kasih karena nggak pernah menyerah. Aku tersenyum. Bunda hampir menyerah waktu itu. Tapi kamu yang bikin Bunda kuat. Hidupku tak sempurna, tapi aku tak ingin mengubah satupun bagian dari perjalanan ini. Karena dari semua luka dan air mata itu, aku belajar berdiri. Dan kini, aku tak hanya berdiri, aku berlari dengan kepalan tangan yang tak lagi goyah. Dan di belakangku, ada anakku yang siap meneruskan perjuangan ini. Pagi itu, langit tampak cerah. Di meja makan, Raka sibuk menyiapkan berkas-berkas untuk presentasi tugas kuliahnya. Aku duduk tak jauh darinya, menyusun daftar kebutuhan untuk pelatihan perempuan pengusaha kecil yang akan kuadakan minggu depan. Kami menikmati pagi dengan obrolan ringan seperti biasa. Namun suasana berubah drastis ketika pintu depan diketuk 3 kali. Pelan tapi tegas. Aku bangkit membuka pintu, tak pernah menyangka bahwa pagi itu akan mempertemukanku lagi dengan orang yang pernah menghancurkan hidupku. Damar. Dia berdiri di depan pintu dengan tubuh kurus, mata cekung, rambut acak-acakan, dan pakaian yang tampak seperti sudah beberapa hari tidak diganti. Bukan pria necis seperti dulu, bukan juga laki-laki yang dulu menyombongkan harta dan cintanya kepada wanita kaya itu. Risa, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Boleh aku bicara sebentar? Hatiku berdegup. Waktu seperti melambat. Banyak kenangan melintas dalam benakku, pengkhianatan, tangisan di malam hari, kelaparan saat hamil, dan detik-detik ditinggalkan demi pelakor itu. Namun di balik semua itu, aku juga teringat,
Dia ayah dari Raka. Aku menahan napas. Masuklah. Kami duduk di ruang tamu. Damar tampak gugup, tangannya gelisah, matanya tak berani menatapku lama-lama. Raka memandang dari jauh, matanya dingin. Ia lalu masuk ke kamarnya, memberi ruang pada kami. Aku datang bukan untuk membuat masalah, Risa. Damar memulai dengan suara bergetar. Aku cuma mau minta maaf. Aku sudah jadi orang paling bodoh dalam hidupmu. Aku menatapnya, diam. Biarlah dia melanjutkan semuanya tanpa interupsi. Aku pikir kebahagiaan bisa kubeli dengan harta maya. Aku pikir meninggalkanmu demi hidup yang nyaman adalah keputusan terbaik. Tapi ternyata, itu kehancuran. Ia mengusap wajahnya yang penuh penyesalan. Usaha kami bangkrut karena Maya tak tahu cara menjalankan bisnis. Saat uang habis, dia mulai menjauh. Lalu aku sakit. Maya pergi dan tak kembali. Keluarganya pun mengusirku. Ia terisak. Aku hanya punya satu tempat yang bisa kuanggap rumah. Tempat ini. Kamu dan Raka. Aku menarik napas dalam. Tapi Mas meninggalkan kami saat kami benar-benar butuh. Mas tinggalkan aku saat aku hamil, saat kita hanya makan nasi garam sehari sekali. Dan sekarang, setelah semuanya berubah, Mas datang. Damar menangis. Tangannya bergetar saat mencoba menggapai tanganku, tapi aku menariknya perlahan. Risa, aku tahu aku tak pantas minta apapun. Aku hanya ingin bicara dengan Raka. Hanya itu. Sekali ini saja. Biar dia tahu bahwa ayahnya masih hidup meski gagal sebagai manusia. Aku terdiam. Bagian dari diriku ingin menolaknya. Tapi bagian lain ingin memberi ruang pada anakku untuk melihat siapa ayah kandungnya. Walaupun itu hanya sesaat. Raka keluar dari kamar, berdiri di depan kami. Tatapannya tajam, wajahnya dingin. Tak ada sedikit pun senyum atau sapaan. Raka, Damar berdiri perlahan. Kamu sudah besar sekali. Tampan. Pintar. Ibu kamu, luar biasa. Raka tak menjawab. Ayah cuma mau bilang, maaf, ayah bukan pria yang baik. Ayah pergi saat seharusnya tinggal. Ayah cari kenyamanan dan kesenangan, bukan tanggung jawab. Dan sekarang ayah menyesal. Raka tetap tak berkata-kata. Lalu dia maju beberapa langkah, berdiri tepat di depan Damar. Kenapa baru sekarang? Suaranya datar. Di hari aku sakit panas, ibu berlarian pinjam uang untuk beli obat. Di hari ulang tahunku, aku hanya tiup lilin dari botol bekas yang dibentuk ibu. Waktu teman-temanku dihantar ayahnya ke sekolah, aku jalan kaki dengan sandal bolong. Di mana ayah? Damar tertunduk, tak sanggup menjawab. Raka melanjutkan, suaranya kini mulai bergetar. Sekarang aku punya semuanya. Tapi waktu aku hanya punya ibu, aku tetap merasa cukup. Karena ibu adalah segalanya. Bukan kamu. Ia lalu berbalik, masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Sunyi. Bahkan suara angin pun seperti ikut berhenti. Damar terduduk lemas, terisak seperti anak kecil. Aku mengerti, katanya pelan. Dia membenciku. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal, Risa. Sangat menyesal. Aku berdiri. Penyesalan itu datang terlambat, Mas. Tapi aku sudah tidak marah lagi. Aku sudah memaafkan sejak lama. Bukan demi Mas, tapi demi hatiku. Aku tak mau menyimpan luka seumur hidup. Damar menatapku dengan mata berkaca. Kalau begitu, bolehkah aku tinggal di desa ini? Tak perlu bersamamu. Aku bisa menyewa kamar kecil. Aku hanya ingin bisa melihat kalian dari jauh. Melihat Raka tumbuh. Itu cukup buatku. Aku mengangguk pelan. Asal tidak mengganggu, silakan. Beberapa minggu kemudian, Damar benar-benar tinggal di kontrakan kecil di ujung desa. Ia bekerja sebagai buruh bangunan, hidup sederhana, bahkan sangat prihatin. Beberapa tetangga tak percaya bahwa pria lusuh itu adalah mantan suamiku. Tapi aku tak peduli. Biarlah hidup membalas dengan caranya sendiri. Raka tetap tak banyak bicara soal ayahnya. Tapi aku tahu, di balik sikap dinginnya, ia sedang belajar menerima. Suatu hari, saat kami makan malam, ia bertanya padaku, Bunda, kenapa Bunda enggak pernah benci ayah?
Aku menatapnya, tersenyum. Karena kebencian hanya menambah luka. Bunda ingin sembuh. Dan satu-satunya cara adalah memaafkan. Raka mengangguk. Aku belum bisa, Bun. Tapi aku akan coba. Karena Bunda sudah lebih dulu mengajarkan caranya. Hidup terus berjalan. Aku tetap fokus pada bisnis dan pelatihan perempuan. Bahkan kini, beberapa programku didanai oleh lembaga internasional. Impianku bukan hanya menjadi pengusaha sukses, tapi menciptakan sistem yang membuat perempuan desa mandiri. Suatu hari, saat sedang mengisi pelatihan di kota, aku menerima pesan dari Maya. Risa, aku hanya ingin bilang terima kasih. Karena kamu tidak pernah membalas keburukanku dengan keburukan. Sekarang aku sudah buka warung kecil di dekat pasar. Aku mulai lagi dari nol. Tapi kali ini aku tidak akan serakah. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Aku membaca pesan itu dengan hati hangat. Hidup memang selalu punya cara mempertemukan orang-orang yang pernah saling menyakiti untuk saling belajar dan tumbuh. Damar, ia tetap tinggal di desa. Sesekali ia membantu acara sosial yang aku adakan. Tapi kami tetap menjaga jarak. Aku tidak akan kembali padanya. Tidak karena benci. Tapi karena aku sudah menemukan versi terbaik diriku saat ia pergi. Dan itu lebih dari cukup. Waktu berjalan cepat. Tak terasa, sudah 5 tahun sejak Damar kembali ke desa. Hidupku, hidup Raka, dan bahkan hidup Damar telah berubah begitu banyak. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, aku tetap memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Hari ini adalah hari wisuda Raka. Ia lulus sebagai mahasiswa terbaik dari jurusan teknik sipil di universitas ternama. Di auditorium kampus, aku duduk di barisan tamu undangan bersama ibu-ibu lain yang penuh bangga. Di tanganku, ku pegang erat-erat buket bunga yang kubeli khusus untuk anakku tercinta. Saat nama Raka dipanggil dan ia naik ke panggung, semua orang bersorak. Aku berdiri, tak bisa menahan air mata haru. Dari anak kecil yang dulu kubesarkan dengan cucuran air mata, menjadi pria muda gagah yang membuat seluruh keluarga besar kami bangga. Di ujung aula, aku melihat Damar berdiri, mematung, menatap ke arah putranya dengan tatapan kosong, campuran haru dan penyesalan. Dia tak ikut duduk bersamaku. Dia tahu batasnya. Dia tahu posisinya hanya penonton dari kisah yang pernah ia tinggalkan. Selesai acara, aku dan Raka berdiri di pelataran aula kampus. Raka memelukku erat dan berkata dengan suara serak, "Terima kasih, Bunda. Semua ini karena Bunda." Aku membalas pelukannya. "Tidak, Nak. Ini karena kamu tidak menyerah. Kamu anak yang luar biasa." Dari kejauhan, Damar mendekat. Ia menunduk sopan pada Raka. "Selamat, Nak." Raka mengangguk. "Terima kasih." Lalu Damar mengalihkan pandangan padaku. "Risa, bolehkah aku bicara sebentar saja denganmu berdua?" Aku dan Raka saling pandang sejenak, lalu aku mengangguk. Kami berjalan ke sisi taman kecil di dekat gedung, di bawah pohon rindang yang sunyi dari keramaian. Damar menarik napas panjang. "Aku hanya ingin bilang satu hal terakhir sebelum aku pergi dari desa. Aku sudah diterima bekerja sebagai penjaga gudang di kota. Aku tahu, aku tak akan pernah bisa menjadi bagian dari hidup kalian lagi, dan aku tak mengharapkan apapun. Tapi tolong izinkan aku berkata bahwa aku bangga, sangat bangga pada kalian." Raka menjawab, "Ayah boleh bangga, tapi hidup kami dibangun dari luka yang ayah tinggalkan. Kami belajar berdiri justru karena kami pernah dijatuhkan. Kami tidak menyimpan dendam. Tapi kami juga tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja." Damar menunduk. "Aku tahu. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Terima kasih sudah mau bertemu." Ia mengulurkan tangan padaku, dan aku menyambutnya. Dingin. Tak ada getaran cinta, hanya rasa lega karena akhirnya sebuah lingkaran kehidupan yang pernah menggantung kini sudah ditutup dengan tenang. Setelah hari itu, Damar benar-benar pergi. Kami tak mendengar kabarnya lagi, kecuali sesekali dari tetangga desa yang mendengar ia menetap di kota kecil, hidup sederhana dan menyepi. Sementara itu, hidupku terus melaju. Kini aku bukan hanya pemilik usaha kerajinan dan makanan lokal, tapi juga dikenal sebagai pelatih kewirausahaan perempuan desa yang sering diundang ke berbagai seminar.
Namaku bahkan sempat masuk media nasional sebagai perempuan inspiratif dari desa pinggiran. Aku tidak pernah mengejar balas dendam. Yang kulakukan hanyalah membuktikan bahwa diriku dan anakku mampu, bahkan saat ditinggalkan tanpa apa-apa. Maya, Beberapa tahun lalu, ia datang ke acara bazar UMKM yang kuadakan. Ia datang mengenakan baju sederhana, membawa dagangan keripik buatan sendiri. Kami bersalaman, dan kali ini dia memelukku erat, sambil menangis. Aku dulu bodoh, risah, dan kamu terlalu baik. Aku tersenyum, karena waktu telah melembutkan hatiku. kita semua pernah salah. Yang terpenting, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sejak itu, Maya juga mulai meniti hidup dari nol. Sekarang ia mengelola toko kecil yang menjual produk-produk lokal dari para ibu rumah tangga di desanya. Kami tidak jadi sahabat, tapi cukup saling menghormati dan mendukung dari jauh. Pagi ini, aku duduk di beranda rumah baru kami. Rumah yang dulu hanya impian, kini berdiri megah di atas tanah tempat dulu gubuk reot kami berada. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi simbol dari semua perjuangan, luka, dan kemenangan yang kulalui bersama Raka. Raka keluar dari rumah, mengenakan kemeja rapi dan membawa tas kerja. Bunda, aku berangkat dulu ya. Hari ini pertama kali ikut rapat proyek. Aku tersenyum, melambai padanya. Jangan lupa sarapan. Sudah di mobil. Cinta bunda, serunya sambil berlari kecil ke arah mobilnya. Aku tertawa pelan. Hati ini penuh. Ada kebahagiaan sederhana saat melihat anak yang dulu kupeluk dalam malam dingin, kini tumbuh menjadi lelaki tangguh yang mandiri. Kadang aku masih mengingat masa lalu. Tapi bukan dengan air mata, melainkan dengan rasa syukur. Karena tanpa ditinggalkan, mungkin aku tidak akan tahu betapa kuatnya aku. Tanpa dilukai, aku tak akan tahu betapa dalamnya cinta seorang ibu. Aku, yang dulu dianggap hanya wanita kampung, kini menjadi simbol kekuatan perempuan mandiri. Aku tidak menjadi sukses untuk pamer pada siapapun, apalagi untuk membuat orang menyesal. Tapi aku menjadi sukses agar suatu hari aku bisa berkata, aku tidak butuh siapapun untuk menciptakan kebahagiaanku. Aku cukup dengan diriku sendiri dan cinta anakku. Kini, siapapun yang pernah meninggalkanku hanya bisa menonton dari kejauhan. Karena jalan yang kupilih tak lagi melibatkan mereka. Dan itu bukan balas dendam. Itu kemenangan.